Oke, selamat datang di video yang kedua, jalan-jalan bareng aku. Aku habis ngambil buku fisika fluid mekanik. Oke. Ini adalah di kota apa namanya ini ya? Guildford. Kota Guildford di Perth. Cuacanya hari ini Oke, selamat datang di video aku yang kedua dari Australia. Perjalanan hari ini aku jalan ke kota Guildford untuk mengambil sebuah buku yang aku menang di eBay. Ya, sebuah buku biasa aja sih. Iya, oke lah. Ya, ini adalah anyway, ini adalah pemandangan di kota Perth. Di kota Perth, terutama di ini ya, di apa? Di Guildford. Guildford adalah salah satu kota kuno. Bukan kota kuno ya. Tuh, lihat deh. Sebelahnya banyak kafe-kafe kayak gitu. Kota apa ya? Vintage kayaknya. Dia temanya tema vintage gitu. Tema kerajaan vintage kerajaan Inggris pada zaman baheula. Aduh, kalau kalian bisa lihat di sebelah ada stasiun Myland. Tapi mungkin nggak kelihatan tadi ya. Ya tadi sebelah kanan stasiun Myland. Ya, enjoy tripnya. Aku belum nemu aku sebenarnya ada pengen cobain makan seafood gitu. Makan seafood di Guildford. Salah satu ada seafood yang buka itu setiap hari Sabtu Minggu. Tapi setiap kali kesini itu males gitu. Tapi dalam hati tuh pengen kayak salah satu tempat. Nah, ini buat kalian yang salah satunya tempat yang mungkin membuat kalian kangen kerang darah. Dan kerang darahnya itu gede-gede di sini masih hidup. Dan cuman di Guildford doang. Di deket-deket toko. Di Australia ini suhunya aneh loh. Mungkin buat kalian yang pernah datang ke Australia, kalau terutama yang paling kita noticeable itu ketika datang ke mana? Ketika datang ke sini dan ngerasain pertama kali hujan di Australia, itu kalian masih bingung banget antara keluar bawa jas hujan atau keluar nggak bawa jas hujan. Soalnya hujan di sini itu
naik turun apa namanya, hujan reda dalam waktu yang sangat singkat, kayak yakin gak yakin gitu. Nah tapi kesini mulai ke kontrol hujannya, mulai stabil nih. As we speak in 2013 gitu ya. Hujannya tuh mulai stabil, tapi panasnya tuh kayak panas banget, kayak Isaac, kayak bener-bener abis winter tiba-tiba suhunya 36 derajat, terus besoknya mulai 20 lagi gitu. Jadi sekarang panasnya yang naik turun. Ya hari ini lumayan mending lah, kalau suhunya sekitar 32. Tapi kalau misalnya aku buat video kemarin itu suhunya tuh 37, feel like 40. Dan ini masih spring ya, belum summer. Aduh, panas. Apa lagi ya? Oh, ini adalah salah satu jembatan yang terkenal bukan jembatan, terowongan bawah tanah yang terkenal di Perth, namanya Westbank. Ini terowongan terpanjang di Western Australia. Aduh, sejuknya masuk sini. Macam aku akan belok ke Freeway South. James Street belok sana, Rocky Camp agak lurus. Aku sambil ajarin kalian nyetir aja mungkin di Australia. Nah, cara masuk ke jalan, nah itu ada tulisan added line. Berarti dari jalur kita yang 2 ini bakal nyatu, ya kan? Jadi kita masuk sini. Nah, 3 jalur ini adalah jalur main roadnya, 3 jalur added line. Jadi kita nggak usah masuk ke jalur orang, jadi kita tetap di jalur masing, tetap di jalur sendiri. Kita ke arah Rockingham Kwinana Freeway. Di sebelah kiri itu adalah conventional center, di mana kalian ada kalau ada rapat, ada apa, ada pesta, ada gathering, biasanya di conventional center. Dan di sebelah kanan ada namanya Kings Park, salah satu park yang sangat lestari di Western Australia. Dan tempatnya itu sangat green lah, tapi green Australia kadang-kadang aku ngerasa lebih kentelan hijau Indonesia loh. Kalau kalian lihat pohon-pohon itu agak rindang kering gitu. Mungkin kadang-kadang aku kalau nyetir ngerasa mungkin kalau Indonesia itu tertata dengan rapi ya, aku yakin banget indah banget gitu. Hijaunya tuh Indonesia kental hijau. Di sini tuh kayak bush gitu loh, kayak kering, kuning, hijaunya hijau muda. Tuh nggak hijau kayak gitu tuh kalian ada hijau yang sebelah kanan, sebelah kiri.
Tuh hijaunya kayak gitu, hijau Indonesia tuh rata-rata pohon Indonesia. Tapi Australia tuh kalau kalian lihat hampir 98% lihat sepanjang perjalanan ini, lihat kanan kirinya itu agak rindang. Tapi ya kotanya ya bagus, rapih gitu. Seandainya Indonesia rapi juga, aku yakin banget Indonesia tuh bakal cantik. Nah, lihat tuh ada tulisan merge line. Nah, ini ada mobil slip, kita harus agak rem, kita biarin dia lewat. Nah, lewat. Nah, gitu. Jadi etika nyetir di sini nggak boleh. Bukan nggak boleh, harus baik memberi jalan ke orang. Gitu boys. Nah sekarang kecepatannya udah 100. Kita lewat jalur tengah, kita kebun. Nah oh ya, di Australia ini kalau di jalan raya kayak gini, jalan tol, ini jalan tol loh guys. Jalan tol tadi kalian lihat aku masuk ke jalan tol itu nggak bayar, by the way. Dan di Australia ini adalah satu-satunya state yang jalan tolnya itu gratis. Kalau ke Sydney, Melbourne, dan Queensland, aku nggak tahu kalau di Adelaide sama Darwin bayar atau enggak. Tapi kalau di state-state yang aku sebutin itu, mereka itu bayar rata-rata 3-7 dolar per entry gitu. Terus ya ini kan di jalan tol nih. Ini dua jalan tol, tengahnya train station, kereta api. Kayaknya kayak di Indonesia deh yang baru-baru ini. Tapi di Indonesia itu kan pakai pakai tiang-tiang gitu, jadi keretanya di atas, mungkin atas bawah kali. Aku belum pernah lihat lagi sih. Oh ya, terus di Australia ini kan ada 3 jalur nih, jalur tengah, kanan, kiri. Nah, regardless kalian ada di jalur mana, itu kecepatannya maksimum tetap 100. Jadi nggak ada namanya jalur mendahului, jalur lambat. Jadi kalau kalian mau jalan lambat pun di sebelah kanan nih, orang belakang yang buru-buru, mereka tuh harus masuk ke tengah baru terus nyelip lagi ke kanan kalau mereka mau ke kanan lagi. Jadi apa ya? Jadi karena secara nggak langsung, karena kita bayar pajak mengemudi, kita punya hak dengan keselamatan kita itu untuk mengemudikan kendaraan dengan aman. Nah, itu secara nggak langsung haknya diberikan langsung karena kita itu membayar pajak. Buat orang-orang yang mau mendahului, silakan belok, silakan muter arah gitu ya. Bukan muter arah ya, masuk ke tengah atau masuk ke kiri, terus mengebut sesukanya lah. Tapi buat kita sendiri, kita punya hak untuk jalan sepelan mungkin di jalur manapun. Tapi nggak sepelan mungkin, sesuai dengan speed limit. Karena speed limitnya di sini 100 ya 100 gitu. Jangan sampai udah tahu 100 terus kita ke paling kanan itu tiba-tiba jalannya 80. Nah, itu jadi masalah. Secara nggak langsung kita tuh udah tengah jalan gitu ya. Kalau 80 ya nyetirnya paling kiri gitu. Oke. Apa lagi ya? Oh, ada salah satu key point yang aku mau catch up tentang konflik lagi Israel dan Palestina.
base camp itu orang pengungsian udah dibom-bomin itu dalam alibi Israel ngerasa Hamas itu ngumpet di perkemahan. Sama halnya ketika mereka mau ngebom-bomin apa sih namanya, ambulan, mereka itu membuat alibi apa namanya, IDF spokesperson ya, IDF yang juru bicara IDF itu bilang kalau Hamas itu berpindah tempat pakai ambulan sebagai cover. Wah, itu kacau banget. Aku makin ngerasa kuat tentang alibi Hamas ini. Kita lewat south saja deh. Aku makin kuat alibi Hamas ini, alibi Israel ini. Mereka itu bermain provokasi, lalu mereka memprovokasi sebesar mungkin, lalu mereka mencari titik lemah poin di mana mereka bisa mempunyai alasan untuk membuat mereka itu benar untuk membunuh publik penduduk Palestina, ethnic cleansing. Contohnya mereka tuh bersaut-sautan tentang ini family, bayi dimasukin ke oven di Israel, terus bayi dimasukin ke oven, terus apa lagi ya? Terus kayak ibu dan anak dibunuh gitu. Terus bagaimana dengan orang-orang Palestina yang udah sampai ribu orang gitu, sampai 9.000 berapa 80 terakhir aku dengar. Ini manusia loh boy, ya anak-anak boy, gila parah banget sih. Kalian nonton Amerika menduduki Irak, Amerika bukan Irak, menduduki ya, melawan ISIS atau melawan sebuah rejim itu nggak ngebom satu wilayah ya seenaknya aja lah, dari jalur laut misalnya pakai induk kapal perang itu karena untuk mencari seseorang misalnya Saddam Hussein atau apa gitu. Tapi ini walaupun kita anggaplah ini bukan ethnic cleansing ya, bukan sedang mencari alasan lain untuk, anggaplah alasannya untuk membunuh Hamas, tapi ini secara jelas-jelas membabi buta menembakkan bom kemana-mana gitu, ke sekolah, kalau misalnya bayangin kita itu, bayangin mereka itu disuruh, kalau misalnya di posisi mereka misalnya, ada apa tuh motor sama mobil? Kalau misalnya kita di posisi mereka, bukan kita, Israel di posisi mereka, anggaplah Hamas winning. Ini prediksi aku ya. Di posisi mereka, lalu mereka itu Israel di posisi Palestina, oke? Misalnya Hamas winning, terus lalu bilang karena Hamas menang, penduduk Israel pindah ke utara Tel Aviv untuk kita dari south menyerang, karena militernya di south misalnya. Pokoknya jangan militernya di south, untuk orang-orang ke south semua, ke north Tel Aviv untuk melindungi diri. Lalu Hamas tembakin base camp, tembakin sekolah di mana ratusan atau ribuan orang itu mengungsi. Aku yakin banget
aku yakin banget respon terutama dari Amerika atau enggak dari Prancis, dari India, dari negara sekutunya itu langsung turun ke darat. Digituin itu secara kelihatan itu loh, bukan yang ngumpet-ngumpet. Dan mereka tuh punya alibi bullshit, punya alibi bullshit yang apa namanya, yang memperlihatkan secara langsung itu pengen membunuh orang banyak gitu. Terus mereka bilang, oh itu kita harus ngeroket kayak gitu. Terus anggaplah jangan dari roket ya, anggaplah itu dari penjajahan darat, apa sih namanya, ground force gitu ya. Bayangin mereka ground force itu banyak banget video-video yang disebarkan kayak nembak anak, nembak bapak, nembak apa namanya, banyak orang di publik itu ditembak-tembakin, dan mereka mencoba untuk mengcover itu seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Oh, manusia ini benar-benar ya, sifat manusia ini luar biasa. Apa namanya, kalau udah dengki gitu, nggak suka sama suatu ras, yang namanya humanity itu udah nggak ada lagi gitu. Terus aku ngebahas tadi tentang posisi barat. Kalau aku loncatin ke Australia, nah kenapa aku saranin buat kalian nih yang mungkin ilfeel sama negara barat kayak Amerika, Inggris, Eropa gitu ya. Tapi buat aku, kecuali Australia, buat teman-teman yang ilfeel ke negara barat, negara barat yang mungkin yang jahat gitu ya, aku saranin mendingan kalian ke Australia. Australia itu secara nggak langsung mereka mendukung mendukung orang barat, mendukung alibinya orang barat. Oke, secara nggak langsung reportnya semuanya tentang supporting Israel. Mereka secara nggak langsung berita-beritanya cover tentang cover hanya yang di posting sama IDF gitu. Itu. Tapi menurut aku itu adalah tuntutan politik ya, karena mereka itu ngikutin Amerika. Nah, dimana aku bilang Australia itu agak beda? Australia agak beda karena disparansi antara penduduk sama pemerintah itu masih mendengar penduduknya gitu. Masih apa namanya, politik masih mendengar publik itu masih ada value. Kesini aku ngelihat karena public view itu adalah pro Palestina ya. Menurut aku pro Palestina dalam cakupan itu melihat Palestina itu adalah secara Palestina orang Australia ngelihatnya Palestina secara garis besar, bukan aggressionnya, garis besar itu ngebunuh anak-anak dan babies. Dan orang Australia itu ngelihat itu adalah inhumane. Jadi sekarang news itu mulai mereda untuk, kalau aku ngelihat jalurnya nggak terlalu pro Palestina, nggak terlalu pro Israel, karena mendengar keluh kesah warga Australia itu tersendiri tentang etika berperang orang Israel ini, menurut aku ya. Nah sekarang makanya agak sedikit punya pendirian, dan politiknya di dalam politik
dan politiknya dalam partai itu sendiri juga sering meng-highlight tentang concernnya terhadap warga Palestina yang dianiaya di dalam politik ini, dalam parlemennya. Jadi masih ada hati, karena selama aku tinggal di Australia itu membuat negaranya itu sebagai rumah, guys. Rumah dimana kita itu bisa berteduh dari kerumitan di negara lain. Serius loh, aku misalnya ke Filipina, ke Thailand atau enggak ke Indonesia atau enggak ke Singapura masih oke lah, sama kayak Australia. Ke Malaysia itu masih banyak orang yang nipu di pinggir jalan, orang yang berantakan lah menurut aku cara pikirnya dalam situasi negatif ya. Sangat mungkin ini kali ya, mungkin orang kaya sama orang miskin itu gapnya tinggi, jadi banyak orang yang berontak gitu. Tapi ketika kalian pulang Australia, kalian merasa ini rumah gitu. Terus kalian, walaupun kita nggak ngomong sama tetangga satu sama lain, itu berasa seperti ini kejadian benar. Berasa seperti teman ketika kita ngobrol, kayak udah jadi orang nggak kenal pun jadi kenal gitu. Maksudnya bahkan kalau kita mancing, misalnya aku kan hobinya mancing ya. Bahkan kalau aku mau pergi mancing, terus tiba-tiba ada orang di situ, wah ngobrol udah jadi teman. Tiba-tiba sharing tentang kail, tentang reel, ngobrol-ngobrol tentang tipe ikan kayak gitu. Jadi salah satu negara barat yang masih punya harapan untuk dibilang masih manusiawi ya, itu adalah Australia dan New Zealand. Mereka itu nggak terlalu berpolitik yang punya kepentingan pribadi seperti Amerika atau Eropa. Itu stand aku terhadap Australia, New Zealand. Mereka itu sangat ngelihatnya secara manusiawi dalam sebuah konflik. Nah, begitu pula juga dengan Amerika dan Eropa. Aku rasa mereka itu berpihak karena mereka ada kepentingan tersendiri. Mungkin mereka mungkin ya, dari beberapa yang aku riset juga, mereka pengen Israel eksis di situ ya, karena seperti yang kalian tahu, Amerika tuh selalu pengen destabilize atau enggak pengen tidak mengimbangkan kedudukan Arab atau orang-orang Arab di negara tersebut. Jadi pengen selalu ada konflik gitu. Karena kalau mereka aman-aman aja, mereka bisa lebih pesat karena di situ banyak resourcesnya. Gitu. Jadi pengen Israel adalah sebagai kayak anjing herdernya Amerika, pastiin mereka tetap ribut gitu. Aku nggak yakin Israel tuh bakal jadi tempat yang, kalau ada omongan Israel adalah bakal jadi tempat di mana negara Arab dan Israel itu bisa bersanding, gitu nggak mungkin. Itu pasti mereka itu seenak-enaknya aja bakal menindas ya. Mereka mungkin bakal settle. Mungkin Israel tuh bakal punya wilayah lebih besar dari sekarang. Terus ngambil wilayah lebih besar dari sekarang. Terus secara nggak langsung mereka pengen kenapa tuh? Secara langsung mereka akan menghancurkan
Tapi kenapa tuh mobil? Mereka akan menghancurkan negara Arab secara perlahan. Aku rasa nanti semua negara Arab mungkin tahun 2200 satu wilayah Arab itu namanya Israel bisa jadi. Mereka tuh perlahan-lahan, step by step. Mereka punya strategi di mana perlahan-lahan untuk mengoccupy lebih banyak area gitu. Ini menurut aku ya, soalnya sesuatu yang ngebuat mereka sedikit agak nggak balance, misalnya sedikit agak worry kalau ada nuklir nembak apa gitu ya, kayak Iran atau Irak gitu waktu itu, karena mereka sedikit terancam karena ada mungkin juga dari Amerika untuk ngancurin apa, nuklir programnya Iran atau Irak itu, langsung lah kirim pesawat jet tempur. Pesawat jet tempur ya lebih murah kan buat Amerika untuk ngancurin sesuatu yang buat Amerika itu adalah threat buat Amerika, yang gunain Israel lah untuk hancurin nuklir reaksi. Anyway, itu aja deh videonya, agak panjang dari perjalanan A sampai B terus ke Z. Aku lapar deh. Gimana kalau kita order online? Gitulah. Nah, biasanya aku di sini.
can I get the online order for bean sayang? Yep, just check to the last window. Thank you. Six seven three three, 97. Oh, bisa copy code-nya 973317. Nine seven three three 17. Aduh, drive-thru-nya susah banget. Aku baru install Windows 10. Windows 10-nya feel amazing banget, serius deh. Nggak panas Windows 10-nya kalau dibandingin kaca yang nggak di tin.